Jakarta jangan harap kalau nggak di pesantren kan jadi anak yang benar. Mustahil kayaknya itu. Tiap hari tawuran, tiap hari berantem, geng motor, tiap hari minum-minuman, narkoba. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, kota besar loh ya, kota besar. Berubah Belanda pikirannya. Boleh sekolah. Sekolah dibuka untuk pribumi yang muslim. Silakan sekolah SR, silakan. Nah, Muhammadiyah sekolah, masuk. NU malah haram. Haram sekolah Londo. Masya Allah. Haram, nulis dari kiri. Nulis kok dari kiri, haram. Nulis dari kanan dong. Masih dari kiri, haram. Pakai celana pendek padahal laki-laki kan badannya, apalagi perempuan. Haram. Cerita Nabi Musa. Saya nggak akan dongeng tapi ambil hikmahnya. Fir'aun, perintah tentaranya, polisinya, agar membunuh setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan minggu-minggu ini dari kalangan Bani Israel. Sebab dialah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Tentara Fir'aun operasi, semua bayi yang lahir di minggu-minggu, 1, 2 minggu, 3 minggu lah, masih kecil lah. Masih bayi, yang laki-laki dari Israel dibunuh. Ibunya Nabi Musa, tawakal ala Allah. Wis pasrah. Musa dihanyutkan di sungai Nil. Allah ngatur. Dipungut, ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Lagi mandi namanya Siti Asya. Dibawa ke istana. Mas Fir'aun, kira-kira. Mas Fir'aun, saya nemu bayi laki-laki ganteng. Kita pelihara ya, kita kan gak punya anak. Ya terserah awakmu lah. Dipelihara. Musa sejak kecil melek. Matanya melek. Yang dilihat kekufuran. Kefasikan, kemaksiatan, kemungkarotan. Di dalam istana Fir'aun. Kira-kira lamun panjenengan. Kira-kira melek ndelok kaya kuwi ngono kuwi ketularan mboten? Melek mulai tamyiz, mulai jadi anak-anak, delok nang jero omah niku isine mungkarat, fusuk, maasi, minum-minuman, zina-zinaan, tari-tari perut, hura-hura, pesta-pesta, mabok-mabokan, menawi panjenengan kira-kira ketularan mboten niku kira-kira? Langsung tularan malah. Nabi Musa mboten ketularan. Hidup di dalam istana isinya al-kufur wal fusuk wal isyan. Nabi Musa enggak ketularan. Kenapa? Karena dipelihara oleh seorang mar'atun salihah mu'minah abidah mukhlisah murabbiyah. Nah, pesantren ini seperti itu. Kiai Kafabi, Kiai An'im, Kiai Reza, Kiai siapa lagi? Ya, Hadrat Syekh Anwar Mansur, ya lupa saya. Kiai Anwar Mansur dan Kiai Lirboyo itu, dan Kiai yang lain lah, Kiai Daproso, itu bagaikan Siti Asiyah yang jogo panjenengan, anak panjenengan, santri-santri, Musa supaya tidak ketularan budaya yang sudah sangat rusak ini. Silahkan di luar mabok-mabokan, narkoba, tawuran, perkosaan, ilhad, ateis, liberal, bebas. Di dalam pondok alhamdulillah masih dipelihara oleh kiai-kiai yang alim, abid, mukhlis. Yang penting mukhlisan ini. Seperti Siti Asya didik Nabi Musa. Hanya itu yang bisa kita pertahankan. Selain itu nggak bisa. Nggak bisa. Terutama di kota besar terutama. Ya Kediri juga lah. Jakarta jangan harap kalau nggak di pesantren kan jadi anak yang benar. Mustahil kayaknya itu. Tiap hari tawuran. Tiap hari berantem. Geng motor.
Tiap hari minum-minuman, narkoba. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Kota besar loh ya, kota besar. Mudah-mudahan Kediri masih dijaga oleh Allah, mudah-mudahan. Satu-satunya jalan orang Jakarta, orang Surabaya, orang Medan, Makassar, kota besar. Kalau anaknya ingin selamat seperti Nabi Musa, harus dititipkan pada Siti Asiyah, yaitu kiai-kiai pesantren. Paham boten? Oleh karena itu, saya dukung kalau Ananda Reza Sahlan mencoba, ini baru tajribah ini, mencoba berupaya membangun pesantren. Insya Allah, pertama sekarang pesantrennya 71 ya. Insya Allah ya sebentar lagi akan semakin banyak, semakin barokah, semakin luar biasa. Lirboyo itu dulu waktu saya masih di sini tahun 68. Saya di Lirboyo tahun 68 sampai 71. 2.500 ya Pak Tusibun. Ya sekitar itulah. 2.500. Satu Mbak Yai Mahrus masih Sugeng, Mbak Yai Marzuki. Sekarang berapa? 45.000 ya. Ini luar biasa nih Pak. Barokatil Marhumin. Barokatil Mahrus, Barokah Mbah Marzuki. Waktu saya tahun 68, 2.500 santrinya itu. Itu pun sudah sesek loh. Saya patang lebih bagus selesai koyok ya. Di WC saja ngantri, apalagi mandi. Di WC tuh ngantri. Masya Allah. Sana ini betul ngantri, betul. Ya Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Orang Islam, orang NU terutama, jangan semua jadi pegawai negeri. Ya harus ada yang jadi pegawai negeri. Jangan semua jadi DPR. Harus ada yang jadi DPR, harus. Kayak Anim ini. Jangan semua jadi tentara, jangan semua jadi polisi. Harus ada sekelompok orang mukmin atau orang NU lah katakan, yang hanya fokus hanya tafaqquh fiddin. Paham boten? Tahun 1902. Tahun berapa? Belanda tadinya melarang pribumi yang muslim sekolah. Jangan pinter, ojo pinter. Pribumi muslim ojo pinter. Kristen sekolah oleh, Cina sekolah oleh. Wong pribumi muslim gak boleh sekolah oleh Belanda. Tahun 1902 berubah Belanda pikirannya. Boleh sekolah. Sekolah dibuka untuk pribumi yang muslim. Silakan sekolah SR, silakan. Nah, Muhammadiyah sekolah masuk. NU malah haram. Haram sekolah Londo. Masya Allah. Saya masih ingat bapak saya. Haram, nulis dari kiri. Nulis kok dari kiri. Haram. Nulis dari kanan dong. Masih dari kiri. Haram. Pakai celana pendek. Celana pendek padahal laki-laki kan padahal ya. Apalagi perempuan. Haram. Jadi kiai-kiai malah mengharamkan sekolah Belanda. Muhammadiyah malah masuk sekolah Belanda. Napa hasilnya? Muhammadiyah berjasa besar. Mengawal, menjaga, ngerkso Islame orang-orang yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda tetap Islam, bukan murtad. Dijaga oleh Muhammadiyah. Tapi tidak ada tafaqquh fiddin. Wis orang murtad alhamdulillah, orang murtad alhamdulillah wis. Tidak ada tafaqquh fiddin, tidak yang hafid Quran, apalagi alfiyah, hafid Quran betul wonten. Juga khatam juz amma apa ora ya mbuh. Tapi betul Muhammadiyah jasanya besar. Jasanya besar Muhammadiyah. Njagani Islame wong kota. Ojo sampai wong kota murtad. Nah, kiai-kiai yang mengharamkan sekolah di pesantren kampung-kampung jasanya luar biasa, yaitu tafaqquh fiddin. Kalau tidak ada pesantren, Islam di Indonesia hanya pelang nama, papan nama saja. Coba, apa artinya misalkan,
Orang Islam 1000 kumpul. Ya bodoh kabeh. No artinya. Apa artinya itu? Apa gunanya? Orang Islam warga NU 94 juta. Saumpama bodoh kabeh. Orang gunanya mboten. Ya alhamdulillah si Jiloro yang pinter lah. Tidak boleh banyak. Yang intelek, alim tetap, yang alim banyak, yang intelek banyak, mulai berkembang. Gak ada artinya, gak nilainya kalau bodoh, gak ada artinya. Walaupun jumlahnya banyak. Walaupun jumlahnya banyak. Nyun sewu, Lirboyo 45.000. Itu kalau jadi kiai patang 500 sudah alhamdulillah kiai. Yang betul-betul alim, betul-betul mas'uliyah ilmiah, betul-betul tanggung jawab ilmiah, responsibility, intelektual, 4.500 mawon. Alhamdulillah nih pun, alhamdulillah pun. Dari 45.000 itu loh. Paham betul. Lahir muncul koyo Ki Mahrus 10 mawon. Sing koyo Ki Ali Maksum Jogja 10. Sing koyo Kiai Mbah Mun 10. Sepiro 30 ya. Coba dari 45.000 kalau yang alim 45, sing alim tenanan tapi alimnya tenanan nih. Bukan alim-aliman. Itu sudah luar biasa. Oleh karena itu satu-satunya Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh adalah pesantren. Yang selalu tafaqquh fiddin. Dan mengartikan agama harus luas. Agama bukan laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Yang namanya agama Islam bukan hanya akidah, rukun iman, syariah, rukun Islam, fikih. Ya itu ya. Tapi bukan hanya itu. Al-Islam dinut taqafah wal hadarah. Dinut tamaddun wal insaniyah. Islam agama kemajuan, agama peradaban, agama kemanusiaan, agama yang berperan membangun kemasyarakatan. Paham betul?